Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau misalnya nih ada anak yang lahir dan belum diakikah, terus sampai dia datangnya bulan apa namanya yang kurban ini hari Idul Adha, mana yang lebih dulu Ustaz? Apakah akikah dulu atau kurbannya dulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya cuma mau tanya ini, kalau umpamanya kita berkorban atas nama orang yang sudah meninggal, itu kan ada dua pendapat ya, sah boleh-boleh aja, cuma ada juga yang mengatakan bahwa tidak sah apabila tidak ada wasiat mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, misalkan dalam satu keluarga ada 4 orang dan setiap tahun itu hanya bisa berkurban 1 ekor kambing. Baiknya itu atas nama kepala keluarga atau bergiliran. Pertanyaan yang pertama. Terus kemudian di sini juga di JST sendiri kita suka keliling ke dokter. Nah, dokter itu biasanya mengkorbankan 1 ekor kambing ya. Misalkan 1 orang saya korban 1 gitu. Nah, apabila sudah terkumpul 7 orang, maka kita bulatkan 1 sapi tanpa konfirmasi ke si dokternya. Apakah itu boleh seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Baik, nanti kalau saya lupa tolong diulang lagi ya. Pertanyaan pertama saya masih ingat, mana yang didahulukan, apakah akikah atau kurban? Tergantung waktunya. Artinya kalau kita memiliki anak, itu kan akikah waktunya panjang, bisa di hari ke-7, bisa di hari ke-14, 21 dan sebagainya. Bahkan kesunahannya sampai anak itu mau balik. Jadi kesunahannya gitu, kesunahannya akikah sampai anak itu usia balik. Arti kesunahan sampai balik apa? Kalau dia belum balik, tuntutan kesunahan itu masih ada di pundak orang tuanya. Sekarang anak itu sudah balik, belum diakikahkan, maka tuntutan akikah itu, ini kita bicara sunnah ya, bukan wajib. Tuntutan kesunahan itu sudah beralih bukan lagi ke orang tua, tapi ke diri sendiri. Jadi bapak ibu tanya, dulu saya jadi akikah belum? Belum, katanya orang susah misalnya gitu. Ya, kita punya rezeki akikah. Ya, akikahkan ya, cuma jangan pakai di keluarin nanti sedekahan keliling gitu, jangan. Paling kerja kan keliling itu ya. Ini udah usia 50 tahun di bawah tapi enggak boleh jadi bisa orang kursi roda menagihkan gitu. Udah sedekahin aja. Kalau akikah itu sedekahnya berikan kepada miskin dalam kondisi matang ya. Apalagi campur nasinya ada, loknya lebih bagus gitu. Kalau kurban mentah. Poinnya, artinya pertanyaan tadi adalah akikah itu waktunya panjang masa. Nah, kalau kurban cuma 4 hari tadi, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, maka kalau dia berbarengan antara akikah dengan kurban, mana yang diutamakan? Kurban. Kalau memang adanya di momen berbarengan dengan kurban, begitu ya. Tapi nanti kalau mau akikah setelah itu, seminggu kemudian, 2 minggu itu, kalau ada rezeki lebih bagus lagi, dua-duanya dapat. Boleh kan digabungkan? Nah, sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena dia mempunyai akam tersendiri, nggak boleh digabung. Ini saya kurban sekalian akikah, nggak bisa. Ini saya akikah sesuatu mah ekonomis banget gitu. Saya malah beli ya kalau kasar gitu, ekonomis gitu. Nah, jadi lebih diutamakan kurban. Kurban itu tanggal 10 Zulhijjah. Hari ke-7 anak lahir bapak itu pas tanggal 1 Zulhijjah, kan masih ada 10 hari itu ya. Maka diutamakan yang mana? Ya akikah. Ya akikah. Karena masa buat kurban belum ada kan, belum datang masuk masanya. Nah, begitu. Nah, kecuali mungkin tanggal 9, tanggal 10 kan itu udah berdekatan tuh. Nah, ibadah kurban dulu. Ya, kan kita nggak tahu anak itu nanti berkelanjutan hidupnya. Kan kita nggak tahu. Nah, di momen itu yang paling tepat. Gitu baik. Baik.
Kemudian dari Bu Dokter tentang kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal. Betul Bu? Hukum dasarnya dulu Bu, hukum dasarnya bahwa kurban itu adalah untuk orang yang hidup. Itu dulu. Berarti pengertiannya, mafhumnya adalah tidak boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Satu poinnya itu. Kecuali orang yang meninggal dunia ini semasa hidupnya punya wasiat. Nah, Bapak belum pernah berkurban deh. Nanti kalau Bapak nggak ada umur, tolong ya dikurbanin. Jadi wajib tuh Pak. Namanya wasiat. Nah, karena itu kurban wajib sama seperti kurban nazar. Keluarganya nggak boleh ngambil bagian apapun dari situ. Makanya panitia tanya, ini kurbannya kurban apa nih? Kurban wajib atau kurban sunnah? Yang kurban yang ngerti juga, kita kurban apa yang ngerti? Ini Pak, ini saya kurban dulu disuruh sama orang tua saya. Orang tua saya sudah meninggal. Oh, itu kurban wasiat namanya. Berarti artinya kurban wajib. Tandain Pak, ini kurban wajib nih. Jangan sampai keluarga ini dapat. Kalau dikasih juga panitianya dosa. Nah, sekarang itu, ya itu kan hukum dasarnya tuh ya. Nah, apakah ada celah? Sedangkan di masyarakat kita banyak sekali yang mengatasnamakan orang tua kita atau keluarga kita sudah meninggal dunia diatasnamakan. Itu saya membaca dalam beberapa kitab masih diperbolehkan. Tapi, nah ini, kalau kita memberikan nama untuk si orang yang sudah meninggal, itu jatuhnya kepada kurban wajib. Misalnya ibu beli hewan sapi atau kambing atas nama, mohon maaf ya, orang tuanya yang sudah meninggal atau kakeknya yang sudah meninggal, maka ibu nggak boleh ngambil bagian dari situ. Bilangin kepada panitia, ini kurban wajib. Udah, silakan nama Ahmad bin Fulan, Fulan bin Fulan, terserah, boleh aja. Yang paling aman gimana Bu? Paling aman, udah nama ibu sendiri aja. Niatkan dalam hati, ya Allah, apa yang saya kurban ini, saya kirimkan pahalanya untuk orang tua saya sudah meninggal. Aman, kita ambil dapat kurbannya, kita dapat jatah, nggak jadi masalah. Gitu. Tapi kalau kita ingin berbakti dengan orang tua dengan menamakan khusus, itu tadi prinsip dasarnya nggak ada. Tapi kalau maupun ada, boleh hukumnya jadi kurban nazar, kurban wasiat, kurban wajib jatuhnya. Jangan diambil bagian, boleh, nggak jadi masalah. Yang paling aman ketika kita berkurban yang seperti itu, jangan terima dari panitia di situ, jangan. Kemudian kompleks sebelah ngadain kurban, kita dibagi, ya kita nggak kurban di situ, boleh-boleh aja diambil gitu Bu ya. Nah, baik. Yang ketiga berat nih kayaknya. Mengapa tadi pesan pertamanya tentang keluarga 4 orang atas nama kepala keluarga mau bergantian. Tadi sesuai dengan syarat berkurban, muslim, baligh, ya, berakal, mampu. Nah, maka diutamakan itu dulu Pak. Nah, tahun ini dari 4 anggota keluarga, buat bapaknya dulu. Ya lebih bagus, memang bapak yang jadi khitab atau tujuan dari disyariatkannya perintah kurban. Tahun besok ibu ya, ibu, bapak ibu udah tahun ketiga, anaknya masih kecil, usia 5 tahun. Boleh nggak? Boleh. Nah, terus boleh nggak kita berkurban untuk teman kita, nggak ada hubungan keluarga misalnya? Boleh, asal ada izin. Jangan terlalu baik juga kita kurban, ini bisnis saya nih, saya kurbanin deh gitu, saya bikin kurban. Itu harus ada izin Pak, harus ada izin. Kalau dia nggak mau, ya nggak sah, jadi sedekah biasa. Nah, jadi tadi kembali ke pertanyaan, boleh Pak. Jadi utamakan yang sesuai dengan syarat terlebih dahulu, bapak, ibu, baru anak-anak. Ya. Kecuali anaknya sudah baligh, kita usahakan buat, kita utamakan buat anak kita sayang banget yang pertama nih misalnya udah balik, ya udah buat dia dulu, bapak belakangan, yang itu boleh juga. Jadi nggak ada ketentuan yang kaku untuk hal demikian. Terus kemudian yang keduanya Pak dari apa namanya, biasanya di sini prakteknya tuh kita
datangi ke dokter mau kurban nggak, yang mau kurban kita minta. Oh gitu ya. Udah dapat 7 dokter, kita beliin sapi tanpa sepengetahuan si dokter. Nah ini panitia itu statusnya adalah orang yang diberikan amanah. Sekali lagi, panitia kurban yang dibentuk dalam satu tempat, musola, masjid, perkantoran, itu statusnya adalah orang yang diberikan amanah. Maka orang yang diberikan amanah harus amanah. Dulu minta kepada si A ini kurbannya kurban apa? Kurban kambing, beliin kambing. Nah, dulu mau beliin sapi, ya beliin sapi, kongsinya. Intinya ada konfirmasi, karena kita kan penerima amanah. Nah sekarang nih sapi sudah lengkap nih, tinggal 2 orang doang nih. Yang 2 ini maunya kambing. Ya dokternya juga nggak datang, nanti pas kurban kita masukin aja ke sapi, jadi itu juga hewannya lebih banyak. Tetap wajib konfirmasi, Pak, bersedia nggak 2 kambing Bapak ini yang sudah diamanatkan uangnya ke kami dijadikan bergabung dengan sapi karena kurang 2 orang. Kata si dokter itu, nggak mau saya semuanya kambing, ya wajib kambing. Terus yang 4 itu gimana? Kan udah ketutup, tinggal 3 orang lagi. Ya sudah, karena nggak ketutup, beli kambing semua, yang gitu. Masa kita harga 4 orang beli sapi, ya nombokin dong, ya gitu. Jadi demikian intinya. Status daripada kepanitiaan yang dibentuk adalah menjalankan amanah, maka harus tepat sasaran dan amanah ini dijelaskan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mungkin pertanyaan saya ini masih ada kaitannya yang ditanyakan sama Pak Didi tadi. Yang saya tahu selama ini kalau kita kurban untuk sapi itu kita kan bisa patungan, misalkan untuk 7 orang seperti itu. Nah kalau untuk kambing, setahu saya kan biasanya 1 orang 1. Nah saya pernah mendengar ada yang bilang kalau kita satu keluarga kayak Pak Yudi bilang tadi, ya udah 1 kambing itu cukup 1 atas nama keluarga. Nah, sementara yang saya tahu kayaknya kalau 1 orang 1. Nah, untuk pemahamannya masih. Saya juga pernah mendengar dan membaca pendapat demikian. Mereka berdasarkan hadis ini, Pak. Doa Rasulullah SAW di kabsyaini. Nah, ini yang jadi permasalahan di sini. Tadi kita sudah sepakat ya, berbicara fikih, kita siap untuk berbeda khilafiyah. Nah itu. Nah mereka mengambil dari sini, Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, dari saya, maka dari Muhammad. Wa ali Muhammad, dan dari keluarganya Muhammad. Wa min ummati Muhammad, dari umatnya Nabi Muhammad. Berarti Rasulullah ya ini menyembelih hewan kurban 1 atau 2 itu untuk bukan sekeluarga lagi, seluruh umat. Nah, berdasarkan redaksi hadis ini, maka ada ulama yang berpendapat 1 ekor kambing boleh peruntukannya buat banyak orang, buat 1 keluarga. Itu yang diambil oleh ulama yang membolehkan. Nah, tetapi karena di awal saya sudah kasih bingkai bahwa kita berada di pendapat mazhab Imam Syafi'i, maka ini pun dikomentari oleh ulama-ulama penganut mazhab Imam Syafi'i, bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah Nabi Muhammad ini tetap dari Muhammad sendiri. Nabi Muhammad nggak pernah tuh ngadapin patungan kepada keluarganya, apalagi umatnya, nggak pernah. Tetapi dari kantong Nabi Muhammad sendiri. Terus keluarga dan umatnya ini apa? Ini perserikatan dalam memberikan pahala. Dalam memberikan pahala. Maka atas hadis ini pula ya, ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan tetap kambing itu dari 1 orang bernama Muhammad. Adapun keluarga dan umatnya yang ada dan yang belum ada waktu itu peruntukannya buat siapa? Buat umat Muhammad pahalanya.
tapi sumbernya tetap dari Muhammad satu. Karena sebelumnya asbabul wurud atau sebab hadis ini bahwa Nabi Muhammad nggak pernah ditemui itu praktek minta-minta tuh gabungan, nggak ada. Proposal bukan. Jadi ini. Nah, oleh karena itu saya lebih berpendapat kepada ini 1 ekor kambing untuk 1 orang. Nah, tetapi kalau bapak ibu masih mau berpendapat boleh untuk 1 keluarga, silahkan aja, masih ada jalan menemui itu semua. Jadi kita kalau punya ilmu menghadapi khilafiyah, relax aja, nggak usah ngotot-ngototan. Ada yang kunut dan nggak kunut, ribut dari situ. Itu yang lagi tidur permasalahannya, kenapa nggak sholat gitu? Gitu. Tarawih 20, ada yang 11, ya 8 sama 20. Ribut mulu itu, ya. Itu di tongkrongan nggak ke sholat, diam-diam aja. Katanya di tongkrongan, bukan yang sholatnya ribut, makanya saya nggak sholat. Makanya saya nggak sholat. Akhirnya apa? Gara-gara kitanya yang beribadah tapi sempit menghadapi khilafiyah. Udah, kita jangan diributin itu semua. Nah, kembali ke sini demikian Pak. Nah, kalau Bapak nanya pendapat ke saya memilih ini 1 ekor kambing untuk 1 orang karena pendapatnya sangat kuat. Nah, kalau ada celah di sini 1 ekor kambing buat 1 keluarga, monggo silakan. Demikian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin nanya, ini pertanyaan agak nanya, tapi penasaran, saya pengen tahu jawabannya guys. Kan kalau kita berkurban kan maunya hewan yang terbaik, gitu kan. Ya, kita misalnya contoh kita mau kurban sapi wagyu gitu ya, yang mahal itu. Cuman kita nggak mau bakalan jadi pembicaraan orang gitu. Apakah sebaiknya kita beli yang biasa aja atau ada trik sendiri untuk biar orang-orang nggak tahu itu kita berkurban, ada kayak gitu nggak? Oh iya Ustaz. Jadi mau rendah hati lah gitu. Iya, daripada jadi omongan gitu sama pamer gitu. Iya. Baik. Saya kasih perumpamaan ini. Ada sebuah perbandingan begini. Di benak kita tuh ada namanya penyakit hati, ria, pamer. Ya, pamer. Ada orang mau sholat ke masjid. Ya, saya mau ke masjid tapi takut dibilang pamer sama tetangga saya, sama teman-teman saya, apalagi teman-teman orang saya. Karena saya takut pamer, saya ke masjid, maka saya sholat di rumah. Maka apa yang dilakukan Bapak itulah pamer sebenarnya, karena Bapak balik ke rumah. Ria itu begitu Pak. Artinya Bapak harus tunjukkan kalau Bapak itu ke masjid, nggak usah malu. Nah, apa korelasinya dengan pertanyaan? Bapak orang mampu, kalau ibadah maunya yang paling bagus, tapi takut jadi bahan omongan orang. Terus Bapak turutin apa yang diomongin orang itu, sehingga Bapak geritnya yang lebih rendah. Itu nggak benar, nggak benar. Maka buat tunjukkan ya, karena saya mampu, saya maunya yang bagus, surganya surga yang paling mantap, maka saya beli sapi yang paling mahal. Yaitu bagus. Itu tidak masuk ke dalam pamer. Tidak buruk itu yang demikian. Maka menjadi motivasi juga buat siapa? Buat orang-orang yang selevel dengan Bapak misalnya. Ya, itu perusahaan banyak, sapinya patungan gitu saja. Tapi kita jangan buat demikian. Artinya para Bapak ada istilah musabakoh. Musabakoh itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang gitu-gitu abaikan omongan orang. Ya, justru kita ini wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Kalau dapat nikmat dari Tuhanmu, fahadis, tampakkan. Ya, jangan kita uang banyak ke masjid musala, bajunya lusuh, ya Allah. Pakai yang bagus. Yes. Ya, pamer pakai yang harga 3 juta. Itu apakah pamer? Enggak. Kita ingin menunjukkan bahwa kita dikasih nikmat oleh Allah nih. Jadi umat Islam yang kelihatan lusuh. Ya, orang jutawan pakai ke musala kaos singlet. Jangan, itu nggak bersyukur namanya. Tampakkan Islam itu bersih, kuat semuanya.
ya, bukan yang ya gitu ya. Jadi untuk kebaikan yang penting ditata hati kita, jangan sampai kita ada unsur pamer seperti itu. Tapi kalau kita ingin benar-benar mendapatkan ibadah yang kuat, yang bagus, itu laksanakan. Gitu Pak. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya masuk ke yang slide terakhir tadi. Maaf saya terlambat juga tadi. Kan ada kurban yang ada sunnah berarti dari kita sendiri ya Ustaz ya. Nah, terus ada kurban yang wajib tadi. Seandainya suatu hari kita berkurban itu kurban sunnah kan misalnya. Tadi kan sudah disebutkan bahwa kalau bisa bagiannya dikit aja kita. Kalau nggak bisa nggak usah nambah sama sekali. Kalaupun dikasih mungkin limpah sama hati ya kan gitu. Nah misalnya di rumah kita itu istri kita lagi ngidam berat ini. Request misalnya requestnya yang anaknya minta ekor atau kuping yang kanan misalnya atau mata yang kiri misalnya. Nah kira-kira yang seperti ini boleh nggak sih Ustaz? Kita mengharap ya request ya berarti ya. Nah, boleh Pak. Boleh saja. Jadi bukan berarti kalau bisa berkurban kita nggak ngambil sama sekali, jangan, itu statementnya salah juga. Kalau kurbannya sunnah sedikit kita ambil, jangan sama sekali kita nggak terima. Walaupun nggak jadi masalah, tapi kan tabarukan tadi, mencari berkah dari korban yang kita laksanakan. Nah, adapun bagian-bagiannya, kalau hadis Nabi ngambilnya akil lipat, kabit itu. Ya. Sekarang Bapak nggak mau ngambil itu, ada request dari istri, maunya kepala dong, gitu. Maunya ini nggak jadi masalah, ya, nggak ada ukuran Pak. Karena inti dari ibadah kurban adalah iroqatud dam, mengalirnya darah. Udah sampai situ selesai. Adapun distribusi bagian sebagainya itu tentang kebijakan daripada panitia dan kurban itu sendiri. Kalau kurbannya misalnya kurbannya wajib, nggak boleh sama sekali nggak boleh, walaupun ya, ada request yang ngidam sampai ngeces itu alternatifnya ya. Kalau di ngeces kalau dia pengen buat request, maka siasati yang kurban selain Bapak siapa, minta jatahnya sama dia. Gitu ya. Nah ini ya, kalau dari kambing itu sendiri nggak boleh. Tapi teman saya berkurban nih, Bang, saya minta itu dong, saya mau. Kan kamu kurban saya kurban wajib nggak boleh. Nah begitu boleh jadinya. Ya begitu, siasati. Mungkin sedikit karena ini pertanyaan sudah ada 3 pertanyaan, terus mayoritas sudah dijawab ya. Jadi mungkin sedikit saya baca, ini hukum dari kurban bagi muslim, kapan waktu yang tepat untuk berkurban, tadi sudah dijawab ya, sudah dijelaskan juga sama Ustaz. Kemudian juga terkait dengan kurban manakah yang lebih utama untuk satu kambing gitu, untuk keluarga atau untuk diri sendiri, ini juga tadi yang sudah di salah satu pertanyaan juga. Nah mungkin ini yang belum dijawab Ustaz. Belum dibahas. Apakah hukum perempuan yang berkurban tanpa sepengetahuan suami? Mungkin ini ada satu pertanyaan yang belum dibahas. Baik. Ibadah kurban adalah ibadah sunnah. Berbicara ibadah sunnah, seorang istri harus minta izin dengan suami. Rasulullah mengingatkan pada para istri ketika berpuasa sunnah Senin Kamis, izin dengan suami. Bang, saya besok mau puasa Senin. Atau bang, tadi pagi saya sahur. Kata suaminya, jangan gitu, saya lagi libur nih gitu. Cuti gitu. Maka si istri itu wajib patuh kepada suami. Ibadah sunnah. Maka kurban pun demikian. Seorang istri meskipun dia punya uang, karena ini statusnya adalah ibadah sunnah, izin dengan suami. Karena surganya istri ada di ridhonya suami. Itu begitu ya. Itu. Ada satu yang ingin saya sampaikan untuk panitia, mungkin di sini ada panitia yang belum bisa disampaikan di sini. Saya peringatkan satu, jangan ada satu bagian hewan kurban yang diperjualbelikan atau sebagai upah. Jangan sampai. Contoh, ini kepala nih, saya mau bayarin 300 kepala sapi. Nah, banyak tuh yang mau. Kalau di pasar lebih dari itu harganya. Nah, itu panitia tidak boleh memperjualbelikan.
kepalanya kayak ekornya atau kulitnya sekalipun, udah hadiahkan aja, hadiahkan saja. Atau Pak, ini buat upah jaga aturan 1 juta jadi 500.000, nggak boleh juga. Jangan, kasih aja. Kalau mau aman, kasih tahun ini buat si A, tahun besok buat si B, buat si gitu, di rolling, udah. Jadi nggak ada transaksi jual beli. Termasuk daging kurban yang kita terima, itu pun nggak boleh diperjualbelikan. Bapak jadi panitia, dapat jatah nih 2 kantong. Waduh, punya hari makan daging, saya jual kan dapat lumayan 100.000, 200.000 misalnya. Itu juga nggak boleh. Kecuali daging kurban itu sudah beralih ke milik fakir miskin. Fakir miskin lah ya, dia dapat jatah dari musola ini, dapat masjid ini, dapat 5 kantong dia. Dia bingung masaknya, nggak ada minyak goreng, pembeli nggak ada, dia jual. Boleh nggak? Boleh, khusus fakir miskin. Ya, saya yakin Bapak bukan fakir miskin di sini. Ya, jadi jangan dijual. Kasih aja orang, udah kalau nggak bisa kasih orang. Ya, kasih orang. Ya. Kalau anak yatim tapi mampu gitu, gimana? Dia nggak boleh juga, nggak boleh juga. Karena yatim bukan masalah mustahik kurban. Yatim adanya di di bersedekah biasa aja. Gitu. Jadi bukan dari yatimnya, tapi dari mampu atau tidak mampunya. Baik.